Hari ini barangkali akan menjadi hari yang sangat bersejarah. Bagaimana tidak, Mahkamah Konstitusi pada hari ini, hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, itu akan membacakan putusan terkait dengan judicial review, terkait dengan Undang-Undang P3, Undang-Undang tentang pembuatan peraturan perundang-undangan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, DPR sudah merevisi Undang-Undang P3, di mana dalam revisi itu DPR membuat sebuah jalan lebar terkait dengan ketentuan Omnibus Law. Kalau sebelumnya ketentuan terkait dengan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang dikenal dengan Omnibus Law itu tidak diakomodir dalam Undang-Undang P3. Artinya ketika Omnibus Law dibuat dan karena itu tidak ada dasar hukumnya, maka Omnibus Law tidak punya pijakan untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan oleh karena itu undang-undang yang dibuat dengan sistem Omnibus Law maka dia harus dibatalkan. Itulah yang kemudian menjadi salah satu landasan, salah satu dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Ada waktu 2 tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kita bisa melihat yang dilakukan perbaikan bukan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi justru yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah itu adalah merevisi Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 yang tadinya tidak mengatur, tidak mengakomodir tim Omnibus Law, kemudian direvisi, dan revisi itu terkesan hanya untuk menjadikan Omnibus Law sebagai salah satu sistem dari penyusunan perundang-undangan, dan itu dengan cepat bisa disahkan. Tetapi kemudian kaum buruh juga berpandangan bahwa penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah penolakan yang harus terus disuarakan, penolakan yang akan terus diperjuangkan, penolakan yang tidak akan pernah berhenti disampaikan. Dan ketika kita memandang, ketika kita melihat bahwa DPR dan pemerintah hanya melakukan akal-akalan begitu terkait dengan perubahan dari Undang-Undang P3 untuk memuluskan, untuk membuat jalan lempang dari Omnibus Law, maka kaum buruh menyatakan sikap, yaitu menolak Undang-Undang P3. Dengan demikian, penolakan terkait dengan Undang-Undang P3 itu sejalan dengan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Substansi dari penolakan Undang-Undang P3 sebenarnya kita ingin menutup pintu begitu ya. Kita ingin menutup pintu, tidak memberi ruang kepada Omnibus Law untuk bisa hadir kembali di negeri ini. Demonstrasi besar-besaran sudah dilakukan untuk menyampaikan ini. Siaran pers, diskusi, dan berbagai langkah sudah dilakukan untuk mendorong agar Undang-Undang P3 bisa dibatalkan. Dan pada akhirnya ketika kemudian Undang-Undang P3 disahkan, salah satu upaya yang dilakukan oleh kaum buruh adalah dengan mengajukan judicial review, baik uji formil maupun uji material. Dalam kaitan dengan itu, hari ini Mahkamah Konstitusi akan memutuskan, akan menetapkan tentang bagaimana nasib dari Undang-Undang P3 itu. Apakah kemudian Undang-Undang P3 ini dinyatakan cacat formil sehingga dinyatakan batal, dan dengan demikian maka Omnibus Law tidak lagi punya jalan untuk bisa dilanjutkan, atau justru sebaliknya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari kaum buruh yang mengajukan judicial review terkait dengan Undang-Undang P3. Kalau itu dilakukan, ya maka siap-siap saja ada jalan lempang yang disiapkan terhadap Omnibus Law untuk segera diberlakukan di negeri ini. Dan dengan demikian, maka dalam waktu yang tidak akan lama lagi, Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa dilanjutkan kembali. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah putusan Mahkamah Konstitusi akan menguatkan perjuangan kita untuk menolak Omnibus Law, atau justru memberi jalan lebar kepada Omnibus Law untuk terus dilanjutkan? Tulis jawabannya di kolom komentar. See you.